Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Kundang versi terbaru ya. Yang paling utama atau langkah pertama, teman-teman bisa masuk ke Play Store terlebih dahulu ya. Nah, dan di situ di kolom searching teman-teman masukkan nama Kundang, ejaan lama ya, Koendang. Nah, karena di Android saya ini sudah terinstall, otomatis dia sudah langsung muncul. Nah, untuk teman-teman yang sudah menginstal dan masih versi lama, teman-teman harus kembali mengupdate-nya ya. Nah, ketika sudah dipastikan terpasang di Android kita langsung buka aplikasi Kundangnya ya. Dan langkah yang berikutnya adalah memasukkan username kita. Saya contohkan di sini ya, username KYI, dan jangan lupa kita masukkan passwordnya. Untuk teman-teman yang sudah bergabung ya, passwordnya itu ada di email. Barangkali lupa, teman-teman bisa kembali buka emailnya. Nah, setelah itu kita langsung klik menu login. Nah, inilah penampakan ya. Penampakan atau tampilan baru dari aplikasi Kundang. Dimana yang paling atas di situ ada price today untuk dinar dan dirham ya. Nah, ini luar biasa sebetulnya kalau umpamanya teman-teman sudah menyadari ya. Untuk dinar dalam beberapa hari ini saja ini sudah terjadi kenaikan yang kalau menurut saya ini fantastis ya. Karena terus terang 1 minggu yang lalu itu kisarannya masih di 3.620.000 ya. Sekarang ini sudah naik 3.840.000. Hanya dalam kurun waktu 1 minggu sudah ada kenaikan 220.000. Nah, jadi inilah salah satu investasi cerdas kita ya, kalau umpamanya kita mau bilang bahasa investasi. Jadi ketika rupiah kita simpan dalam bentuk dinar yang notabene adalah emas 4/4 gram ya, dengan bobot 4/4 gram dan kadarnya 22 karat gitu. Kalau umpamanya untuk simpanan dinar belum mampu, kita bisa simpan dalam bentuk dirham gitu. Yang harganya memang stabil ya. Kalau untuk dirham itu 72.000. Dari pertama saya mengenal pasar muamalah sampai sekarang kurang lebih 1,5 tahun ya. Untuk dirham ini memang kenaikannya tidak seperti emas ya, tidak seperti dinarnya gitu kan. Dimana kalau dinar itu trafficnya naik terus. Nah, masuk ke menu-menu lain di sini ada tetap menu info ya, tapi nanti menu info ini ada beberapa revisi. Terus untuk PPOB ini juga masih berlaku ya. Jadi untuk teman-teman yang mempunyai aplikasi ini dan ada saldo dalam aplikasi Kundang, teman-teman masih bisa melakukan point payment atau PPOB ya. Di situ untuk beli pulsa, bayar tagihan listrik dan lain-lain yang yang ada itu bisa teman-teman gunakan. Nah, terus untuk digital asset ini juga ada beberapa tambahan menu ya. Dan untuk beberapa transaksi justru bisa dilakukan di digital asset. Yang selanjutnya adalah menu transfer. Nah, menu transfer juga ini fungsinya bertambah ya, disesuaikan dengan jumlah saldo yang kita miliki. Apakah itu bentuk dinar, dirham, atau IDR. Untuk menu e-commerce, untuk sementara ini masih kita nonaktifkan ya, karena e-commerce ini nanti untuk media online kita, untuk jual beli online ya, online shop, atau nanti
insya Allah arahnya mau ke marketplace. Untuk menu coaching ini teman-teman juga masih tetap fungsikan ya. Di sana ada syarat untuk aktivasi akun, dan video tutorial lainnya bisa teman-teman lihat di menu coaching. Nah, itu untuk pengenalan awal. Selanjutnya kita bedah dan kita buka satu persatu ya. Nah, untuk menu yang pertama, menu info. Di sini ada keterangan top up ya, top up saldo. Jadi untuk teman-teman yang tidak atau belum mempunyai saldo, teman-teman bisa dengan caranya men-top up-nya. Nah, hal yang paling baru ya, bahkan insya Allah ini belum ada di aplikasi digital yang lain. Setiap saldo IDR yang teman-teman punya ya di sini gitu kan. Nah, seperti ini ada saldo Rp2.478.167. Nah, itu secara otomatis sudah langsung terkolerasi ya. Jadi langsung ada kolateral gitu. Kalau umpamanya teman-teman mempunyai simpanan di bank, insya Allah nggak ada kolateralnya ya. Adapun garansi itu hanya 10%. Di bank manapun dan di bank apapun di seluruh dunia, jaminan untuk nasabah itu hanya 10%. Sementara aplikasi Kundang gitu kan, ketika teman-teman top up saldonya atau mengisi saldo ya, setiap saldo yang teman-teman punya itu sudah langsung mempunyai hitungan atau kolerasinya dengan dinar dan dirham di sini ya, dengan dinar dan dirham. Jadi saldo rupiah saya itu sebesar 2.478.167 itu sudah langsung ada kolerasinya ya, ada kolateralnya. Kalau dalam bentuk dinar itu sebesar 0,65 dinar. Itulah jaminan yang ada di program Kundang KYI. Nah, jadi intinya ketika teman-teman mentransfer IDR, KYI menyiapkan bentuk fisiknya dalam bentuk dinar dan dirham. Jadi dengan jumlah nominal tertentu ini sudah ada ya kolerasinya untuk dinar dan dirhamnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita top up? Untuk top up, teman-teman tinggal klik menu top up di sini ya, dan langsung masukkan nominal, masukkan PIN transaksinya. Nah, setelah itu ada reward by email. Jadi nanti ada perintah untuk teman-teman mentransfer ke rekening yang sudah ditetapkan ya. Untuk rekening itu rekening Wakala ya. Nah, jadi ada kode angka unik juga di belakangnya. Jadi transfer teman-teman untuk mengisi saldo di APK Kundang itu tidak akan tertukar dari pengguna satu dengan pengguna yang lainnya ya. Nah, ini bisa teman-teman langsung praktekkan. Dan itu reportnya nanti teman-teman bisa kembali cek ya di inbox. Nah, di inbox ini semua transaksi ada ya di situ reportnya. Dan bila teman-teman tidak memerlukan reportnya atau teman-teman sudah kepenuhan untuk menu inbox, teman-teman tinggal klik hapus ya, di sini ada X dan klik yes. Itu sudah langsung terhapus ya. Nah, selanjutnya untuk tambahan berikutnya itu mungkin di digital asset ya. Kalau untuk PPOB ini sama ya. PPOB seperti yang lumrah ya, yang biasa, ini tidak ada perubahan. Bagaimana kita membeli pulsa, tinggal pilih ya, klik pulsa. Untuk HP Pasca, token PLN, PLN Pasca, IndiHome, BPJS dan lain-lain, itu teman-teman tinggal kliknya saja. Nah, menu yang berikutnya ini digital asset. Untuk digital asset teman-teman di sini bisa yang paling atas itu ada dinar ya. Nah, dinar di sini adalah dinar yang kita simpan.
Jadi untuk dinar dan dirham itu ada dua pilihan. Teman-teman bisa simpan dan titipkan di wadiah ya, dengan ketentuan berbeda seperti kita menyimpan di bank. Kalau kita menyimpan rupiah di bank itu kita malah mendapatkan bunga. Dan itulah sebetulnya faktor yang paling tidak diperbolehkan dalam rumus syariah. Karena itulah yang namanya riba ya. Jadi bunga bank itu sama dengan riba. Kalau di dinar dan dirham ini kebalikan ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman simpan dinarnya di wadiah, justru malah teman-teman kena biaya titip ya. Kena biaya titip sebesar 2,5% dari nominal yang teman-teman titip. Umpamanya teman-teman titip harga dinar, harga hari ini 3.840.000. Nah, teman-teman ditambah biaya titipnya ya sebesar 2,5%. Dibayar di awal. Tetapi teman-teman mendapatkan jaminan dinarnya itu aman. Kapanpun teman-teman bisa mau ambil fisiknya itu bisa ya. Nah, umpamanya teman-teman memang merasa khawatir untuk simpan sendiri. Jadi teman-teman bisa titip ya, dan ada jasa titipnya. Nah, kecenderungan dinar ini naik ya teman-teman. Jadi kalau umpamanya teman-teman sekarang titip 1 dinar dengan harga 3.840.000 plus biaya titipnya 2,5%, insya Allah akhir tahun atau bahkan awal tahun kenaikannya bisa lebih besar dari itu ya teman-teman. Itu kalau umpamanya teman-teman mau simpan dan nanti jual ketika butuh dengan harga yang sudah naik, atau memang untuk simpanan jangka panjang ya, tidak diambil. Nah, untuk savingnya itu tergantung dari saldo IDR kita ya. Nah, jadi ini simpanan saldo di sini juga tampil ya. Nah, dari simpanan saldo ini, kalau umpamanya teman-teman mau simpan dinar, teman-teman tinggal klik menu saving to dinar ya. Nah, nanti ada menunya, menu pilihan. Terus kalau umpamanya saldonya teman-teman mau simpan di dirham, saving to dirham. Umpamanya teman-teman mau memiliki sendiri ya, mau pegang sendiri dinar dan dirhamnya, teman-teman top up saldo. Nah, dari saldo yang ada teman-teman tinggal membelinya ya. Ini ada menu buy dinar, ada menu buy dirham. Gitu. Oke, kita coba praktekkan ya bagaimana caranya kita saving. Kalau untuk saving ini pastikan dulu nominal kita cukup ya. Untuk pecahan dinar itu paling kecil 1/4 dinar atau 0,25 dinar. Jadi di sini saldo saya masih ada 2.400.000. Umpamanya saya simpan di dinar. Oh iya, maaf teman-teman sebelumnya ya, karena menu paling atas ini ada WD to local bank. Jadi kalau umpamanya simpanan teman-teman mau ditarik dalam bentuk rupiah itu bisa ya. Di sini bisa di withdraw atau di WD ke rekening kita masing-masing gitu. Nah, terus yang selanjutnya tadi untuk saving dinar ya, dari aset yang saya punya ini ada beberapa pilihan ya, sesuai dengan pecahan dinarnya, dari mulai 0,25, 0,50 atau setengah dinar, 1 dinar, 3 dinar dan 5 dinar. Jadi ini teman-teman bisa pilih mau simpan dinar berapa gitu kan. Nah, umpama saya pilih 0,25 ya, karena memang saya saldonya terbatas ya. Nah, terus kita masukkan PIN transaksi kita. Jadi PIN transaksi itu teman-teman jangan sampai lupa ya. Simpan di email teman-teman ya. Atau kalau lebih bagus ya teman-teman ingat ya, diingat supaya memang ketika dibutuhkan teman-teman sudah hafal betul gitu kan. Nah, kita masukkan kode transaksinya di sini gitu kan, dan langsung kita saving. Sebelumnya saya ada simpanan 20 dinar ya. Nah, ini transaksi successful, saving 0,25 dinar. Kita tutup.
dan kita kembali cek aset digital kita gitu kan. Nah, ini teman-teman. Yang sebelumnya 20 dinar ya, ini sudah ada penambahan 0,25. Jadi saya total sekarang punya 20,25 dinar ya. Nah, begitu juga dengan dirham. Untuk dirham di sini saya punya simpanan 200 dirham dan saldo IDR saya otomatis berkurang ya. Nah, berkurangnya ini ketika saving itu sudah auto ya, udah otomatis. Jadi harga hari itu ditambah biaya titip 0,25%. Maaf, 2,5% ya biaya titipnya. Nah, kita coba untuk buy dirham ya. Jadi saya klik buy dirham. Nah, untuk dirham pecahan terkecilnya adalah 0,50 atau setengah dirham ya. Harga dirham 72.000. Nah, saya contohkan saya beli 1 dirham ya, dengan sisa saldo rupiah saya, dan kembali kita masukkan PIN transaksi kita ya. Nah, langsung kita saving, kita simpan juga. Nah, ini sudah sukses juga ya, transaction successful, saving 1 dirham. Kita tutup dan kita kembali masuk ke menu digital asset. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, saldo untuk simpanan dirham saya ini sudah bertambah menjadi 201 dirham. Dan kembali lagi saldo IDR saya ini sudah berkurang ya. Nah, ini adalah teknis bagaimana cara kita mempunyai simpanan dinar dan dirham. Sebelumnya kita harus setorkan rupiahnya terlebih dahulu ya. Nah, langkah selanjutnya umpamanya kita mau ambil sendiri ya, mau pegang sendiri dinar dan dirhamnya. Kita bisa klik menu buy dinar atau buy dirham seperti ini ya. Berapa yang mau kita beli ya, ini ada pilihannya sama ya, pecahan tergantung dari pecahan dinarnya sendiri. Nah, kita pilih di sini umpamanya saya beli 1/4 dinar lagi ya, karena memang saldonya sudah tipis, sudah tinggal sedikit. Nah, kita masukkan PIN di sini dan kita isi nama jelas ya, nama jelas kita, alamat ya, nomor telepon. Nah, terus di sini ada pilihan saya tinggal di Jawa Barat ya, pilihan regional atau provinsi kita. Nah, saya di Jawa Barat, dan untuk kabupatennya di sini tinggal klik pilihannya ya, sudah ada. Nah, untuk Jawa Barat itu saya tinggal di Kabupaten Kuningan. Nanti dengan alamat jelas, setelah itu kita klik buy ya. Nah, ketika kita klik buy itu nanti ada reward by WA dan email. Jadi ada penambahan untuk biaya kirim ya, ongkos kirimnya. Nah, jadi itu disesuaikan dengan jarak tempat tinggal teman-teman semua ya. Jadi nanti harga update hari itu untuk dinar dan dirham ditambah biaya kirim ya. Dan untuk waktu pengiriman disesuaikan dengan jadwal jasa pengiriman yang sudah ditentukan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi pada dasarnya untuk kepemilikan dinar dan dirham, teman-teman bisa miliki secara fisik ya dengan menu membeli ya, buy dinar atau buy dirham, atau juga teman-teman bisa juga dengan sistem atau cara saving atau menyimpannya ya di titipnya. Jadi teman beli dan teman langsung simpan secara digital. Nah, untuk selanjutnya ada menu transfer ya. Untuk menu transfer ini bisa dengan sesama pengguna aplikasi ya. Umpamanya saya kirim ini ke teman saya, ada namanya Pak Kang Lukman ya. Kalau ID-nya itu, usernya itu Lukiman. Nah, atau bisa ketik username-nya atau kita scan barcode ya. Kalau scan barcode itu otomatis kamera kita terfungsikan dan tinggal ini kalau transaksi langsung ya, langsung kita scan barcode.
atau tadi ya kita ketik user ID-nya. Nah, ini ada pilihan apa yang mau kita transfer ya teman-teman. Jadi ada 3, ada IDR atau rupiah, ada dinar, dan ada dirham. Jadi apapun yang akan kita kirim gitu kan. Nah, ini tinggal kita pilih. Umpamanya saya kirim dinar ke Kang Lukman ya. Saya kirim dinar ke Kang Lukman. Untuk nominalnya saya kirim 0,25 yang tadi ya. Komanya pakai titik ya teman-teman. Nah, di sini ada tambah pesan. Saya coba kirim dinar to Kang Lukman ya. Nah, terus jangan lupa kita masukkan PIN transaksinya. Jadi kita klik transfer. Nah, ini ada info transaction successful, transfer wallet dinar 0,25 to Lukiman. Berita kirim dinar to Kang Lukman. Kita tutup dan kita cek aset digital kita. Nah, di sini sudah berpindah ya teman-teman. Dimana tadi dinar saya 20,25, sekarang sudah tinggal 20. Kemana larinya yang 0,25-nya atau yang seperempat dinarnya? Itu otomatis sudah masuk ke akun tujuan ya. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita bisa cek inbox. Cek inbox. Nah, di sini juga ada beritanya ya. Jadi sudah jelas, transfer wallet dinar 0,25 to Lukiman, berita kirim dinar to Kang Lukman. Di sini ada ya, plus tanggalnya juga ada. Jadi semua reward-nya itu ada. Atau kalau umpamanya di menu transfer ini kita mau kirim IDR ya, atau kita kirim dirham, itu sama ya teknisnya gitu kan, berapa nominalnya, terus pesannya kita buat apa, dan kita masukkan PIN transaksinya, eksekusi langsung ya. Dan ini otomatis hitungan detik ya teman-teman. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau umpamanya ada teman-teman yang masih belum memahami untuk pengelolaan aplikasi Kundang ini, silahkan teman-teman komunikasi, kontak langsung ke saya ya. Atau untuk lebih mudahnya sebetulnya silahkan teman-teman praktek, karena sebetulnya dengan praktek teman-teman otomatis bisa langsung memahami teknis atau cara pengelolaannya. Oh iya, informasi tambahan teman-teman, harga yang ada di sini ya, harga Price Today ini sudah kita sesuaikan dan sudah kita linkkan secara online ya, harga ini untuk dinar dan harga untuk dirham di pasarmuamalah.net ya. Jadi teman-teman juga bisa coba buka di di websitenya ya. Nah, ini belum saya refresh ya. Di sini masih harga 3.800.000 nih. Ya, karena terus terang ini kemarin belum saya buka gitu. Nah, coba kita refresh. Kita lihat harga sekarang terbarunya apakah cocok dengan harga yang ada di aplikasi Kundang ya. Ini teman-teman. Ternyata harganya memang sama ya. Sudah 3.840.000 untuk dinar dan 72.000 untuk dirham. Kalau untuk pulus terus terang saya tidak mainkan itu ya. Kalau pulus itu dari tembaga ya. Kalau dinar dari emas, dirham dari perak, sementara pulus itu dari tembaga. Nah, teman-teman juga bisa cek di sini ya. Penggunanya itu sudah lumayan banyak sebetulnya seluruh Indonesia. Ada pedagang yang menjual barang-barangnya gitu kan dengan harga hanya menerima dinar dan dirham itu sudah ada 3.821. Sementara untuk penggunanya ini sudah banyak ya, lumayan banyak, 12.300 orang penggunanya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.